itu biasanya problem karena wajib pajak itu mengikuti kepemilikan dari aset tersebut, seperti itu. Nah, sehingga mungkin kita kasih pengantar dulu yang pertama ya, terkait dengan apa itu pajak. Karena kebetulan kalau yang dari prodi penilaian, saya close dulu ya. Yang dari prodi penilaian untuk pengantar pajaknya tidak ada, jadi ini adalah mata kuliah pertama terkait pajak. Jadi bagi yang dari di luar UGM yang memang sudah mendapatkan materi pajak, untuk yang pertama ini kita sambil mengulang kembali seperti itu bagi yang sudah pernah mengambil perpajakan gitu. Nanti tapi di bawah saya akan bahas nanti masuk ke pajak khusus untuk yang properti. Jadi apa yang dimaksud dengan pajak? Nah, pajak itu adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan. Jadi artinya pajak itu bisa melekat kepada individu atau melekat pada badan. Nah, badan itu biasanya siapa? Ada PT, CV, seperti itu ya. Contohnya, yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi, sifatnya adalah memaksa mau tidak mau harus taat pada undang-undang yang berlaku. Seperti itu. Nah, pajak merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat. Jadi yang berhak memungut pajak hanya pemerintah. Pemerintah di sini di garis bawahi ada dua, bisa pemerintah pusat, bisa pemerintah daerah. Kalau kita berbicara pemerintah daerah, itu berarti bisa pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten atau kota, seperti itu. Kemudian pungutan pajak dilakukan berdasarkan undang-undang. Sifatnya dapat dipaksakan dan biasanya adalah terus-menerus seperti itu. Jadi tidak hanya satu kali, dua kali, tapi juga sifatnya ada yang terus-menerus. Jadi dibayarkan berulang-ulang seperti itu. Seperti kalau kita ngomong pajak kendaraan bermotor, itu kan setiap tahun kita harus bayar seperti itu. Atau PBB, pajak bumi dan bangunan, itu juga setiap tahun bagi yang memiliki tanah atau tanah plus bangunan atau bangunan harus membayarkan setiap tahunnya. Misalkan seperti itu kalau untuk kasus PBB perdesaan perkotaan. Nah, kemudian pungutan pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual secara langsung, karena biasanya uang yang diambil ditarik dari kontribusi tadi yang berupa pajak itu dipungut oleh pemerintah nantinya akan digunakan untuk kepentingan pembiayaan terkait dengan pelayanan publik dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa dikembalikan per individu ke masyarakatnya. Nah, pungutan pajak digunakan untuk mengisi kas negara atau sifatnya adalah budgeter, juga digunakan sebagai fungsi mengatur seperti itu. Jadi memang pajak ini sebagai salah satu uh, terbesar ya untuk mengisi pendapatan negara dari sisi penerimaan pajak seperti itu. Jadi APBN kita itu salah satu penerimaannya itu untuk mengisi kas negaranya berasal dari pajak. Kalau di daerah ya berarti APBD ya, anggaran pendapatan belanja daerah. Nah, kemudian teori pemungutan pajak itu sebenarnya ada beberapa. Ada namanya teori asuransi, ada teori bakti, ada teori kepentingan. Nah, teori asuransi ini pemungutan pajak disamakan dengan pembayaran premi asuransi oleh masyarakat. Dengan imbalan masyarakat akan mendapatkan keselamatan atau keamanan. Itu bisa dikaitkan juga selama ini karena mau tidak mau pajak yang kita bayarkan ke pemerintah salah satunya untuk pembiayaan atau pembayaran honor honor atau gaji misalkan untuk TNI atau kepolisian dan lain sebagainya seperti itu. Ini kaitannya dengan teori asuransi. Kemudian ada juga teori bakti. Pembayaran pajak dilakukan atas dasar bakti seseorang terhadap negara. Jadi seseorang dikatakan berbakti pada sebuah negaranya jika dia melakukan pembayaran pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku atau misalkan kalau di daerah misalkan adalah ada perdanya seperti peraturan daerah. Kemudian teori kepentingan, yaitu pemungutan pajak dihubungkan dengan kepentingan seseorang dalam menggunakan fasilitas negara. Artinya ada beberapa pajak yang sifatnya adalah sesuai kepentingan seseorang. Kalau orang itu tidak menggunakan, maka orang itu tidak perlu membayar pajak. Seperti itu. Jadi kalau ada beberapa hal yang terkait, misalkan kita mau pakai jalan tol gitu. Maka kalau kamu nggak lewat, kamu nggak perlu bayar seperti itu. Atau kamu makan di restoran. Kalau restoran itu kan kena pajak restoran. Tapi kalau Anda makan di warteg misalkan,
yang sifatnya masih kecil-kecilan yang tidak dikenakan pajak seperti itu, maka Anda tidak perlu membayar pajak restoran kan seperti itu. Atau Anda mau staycation di hotel sama staycation di rumah saudara kan gitu beda ya. Kalau di hotel mau nggak mau Anda akan kena pajak hotel kan gitu ya. Tapi kalau di tempat saudara Anda nggak kena pajak hotel, maka berdasarkan kepentingan seseorang itu menggunakan yang mana seperti itu. Kemudian teori daya beli. Fungsi pemungutan pajak dapat disamakan dengan sebuah pompa, di mana pembayaran pajak sangat tergantung pada sedikit banyaknya seseorang melakukan konsumsi. Bisa kita simpulkan bahwa seseorang yang memiliki pengeluaran konsumsi besar, maka sumbangsihnya pembayaran pajaknya kepada sebuah negara atau sebuah pemerintah daerah seperti itu lebih besar dibandingkan orang yang konsumsinya lebih sedikit. Karena contohnya ketika Anda melakukan transaksi pembayaran di supermarket atau minimarket itu paling tidak kan kena PPN gitu ya. Nah, berapa besarnya PPN sesuai dengan barang yang Anda beli gitu. Semakin Anda beli, maka pasti pajak yang Anda bayarkan juga akan semakin tinggi, seperti itu. Maka tergantung pada banyak sedikitnya konsumsi barang dan jasa yang Anda gunakan. Kemudian teori gaya pikul adalah wajib pajak membayar pajak sesuai dengan daya pikulnya masing-masing. Daya pikul wajib pajak diukur dengan tanggung jawabnya terhadap keluarganya. Jadi kalau di gaya pikul ini biasanya akan terkait dengan pajak PPh ya, penghasilan. Jadi kalau kita lihat di PPh itu nanti kan ada pengurang ya. Pengurangnya adalah biasanya beban dari sebuah keluarganya, misalkan dia tanggung jawabnya 1, 2, 3 itu akan mengurangi eh, besaran dasar pajak yang digunakan untuk penghitungan pajak PPh-nya seperti itu. Semakin besar bebannya, maka nanti pajaknya akan menyesuaikan jumlahnya lebih kecil seperti itu dibandingkan dengan orang yang tidak punya tanggung jawab anggota dari keluarganya sebagai beban di dalam rumah tangganya gitu ya. Misalkan dia hanya punya satu istri, yang satu istri, 2 anak, itu akan beda nanti. Nah, kemudian asas pemungutan pajak dari sisi yuridis, pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang. Jadi ada dasarnya, tidak bisa asal mungut gitu ya. Nah, kemudian jika tidak ada undang-undang yang memberlakukan bahwa pajak harus dipungut, maka tidak perlu kita membayar pajak kan gitu. Karena tidak ada dasar pungutannya gitu. Kemudian yang kedua adalah ekonomis. Nah, pungutan pajak jangan sampai memberatkan masyarakat pembayar pajak. Maka kalau Anda cross-check kembali, banyak sekali tarif perpajakan yang berlaku saat ini dengan undang-undang yang berlaku atau aturan itu ada minimal maksimalnya. Nah, setiap daerah itu bisa membuat kebijakannya masing-masing. Dia mau pakai tarif terendah atau tarif tengah atau tarif paling atas gitu. Jadi biasanya dikasih range gitu. Contohnya PBB gitu. Maksimal misalkan berapa persen gitu. Tidak semua daerah menggunakan 0,5 atau misalkan 0,3, tidak semua. Ada yang pakai 0,1 misalnya seperti itu. Kemudian tahap besan, pungutan pajak dilakukan pada saat yang tepat. Jadi sesuai dengan periodenya gitu. Kemudian equality, pemungutan pajak dilakukan sesuai dengan kemampuan wajib pajak yang tidak didiskriminasi terhadap wajib pajak. Jadi disesuaikan juga dengan kemampuan wajib pajak ini juga keterkaitannya dengan PPh tadi ya. Semakin besar pendapatannya, penghasilannya, biasanya pajak yang diberlakukan untuk penghasilan akan semakin tinggi dibandingkan yang lebih kecil pendapatannya. Kemudian penentuan wajib pajak itu ada asas kebangsaan, domisili, dan asas sumber. Asas kebangsaan wajib pajak berdasarkan atas kebangsaan seseorang. Jadi kalau WNI itu apakah WNA dikenakan kan juga berbeda. Jadi bunyinya itu pajak untuk WNI saja atau untuk WNI plus WNA atau hanya untuk WNA saja itu juga harus perlu di cross check. Jadi tidak ada beberapa pajak yang tidak berlaku untuk semua general gitu ya, tapi hanya untuk tertentu saja. Kemudian asas domisili. Nah, wajib pajak berdasarkan atas tempat tinggal seseorang. Dia tinggal di mana gitu. Ini contohnya kalau Anda cross check itu seperti pajak kendaraan bermotor. Jadi kalau Anda tinggalnya di Jawa Tengah, maka biasanya Anda membayarnya di Jawa Tengah. Tapi kalau Anda tinggalnya di DKI Jakarta, maka dibayarkannya di DKI Jakarta, pajak penerimaannya masuknya di sana gitu, sesuai dengan tempat tinggal domisili seseorang. Kemudian asas sumber, wajib pajak berdasarkan atas sumber penghasilan seseorang. Jadi ada juga yang kalau ini kaitannya sama PPh ya, sumber penghasilan seseorang. Jadi sumbernya dari mana pendapatannya gitu. Karena ada beberapa hal kalau kita ngomongin penghasilan seseorang maka dia kena PPh. eh, Jenis PPh itu kan macam-macam ya, ada PPh 21, 23 dan sebagainya. Bahkan kalau kita ngomongin penghasil kan salah satunya ada misalkan hadiah dan lain sebagainya. Itu pajaknya besar 25% gitu. Jadi tarif pajaknya akan mengikuti dari sumbernya dari mana. Nah,
Tarif pajak itu ada jenis yang lainnya adalah tarif pajak progresif. Nah, biasanya progresif ini digunakan untuk PPH. Kalau di Indonesia kita gunakan tarif pajak progresif. Tapi skenario-nya biasanya nggak seperti ini ya. Jadi contoh aja, jadi misalkan pendapatan sampai 25 juta kena tarifnya 5%. Kalau 25 sampai 50 kena 10% dan selanjutnya itu namanya adalah progresif. Jadi semakin tinggi pendapatan, maka pajak yang akan dibayarkan semakin tinggi. Itu namanya adalah tarif pajak progresif. Sedangkan ada namanya tarif pajak profesional. Proporsional ini artinya adalah berapapun penghasilanmu, kamu akan diterapkan tarif sama. Contohnya apa? Pajak restoran. Siapapun makan di situ, mau dia penghasilannya 1 juta, mau 10 juta, mau 20 juta, tetap pajaknya sama. Tarifnya ya, maksud saya gitu. Kalau besarnya pajak akan mengikuti berapa jumlahnya pendapatannya gitu. Nah, seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang masuk pada tarif pajak proporsional. Kemudian tarif pajak digresif. Kalau digresif itu kebalikannya. Semakin rendah pendapatannya, maka tarifnya akan semakin tinggi. Tapi ini jarang sekali digunakan. Kalau di Indonesia sebenarnya tidak ada yang memperlakukan tarif pajak digresif. Adanya progresif dan proporsional. Seperti itu. Nah, kemudian penggolongan pajak, ini ada pajak langsung, yaitu pajak yang dipungut langsung dan periodik dari wajib pajak. Kemudian dasar pungutan pajak langsung adalah objek pajak. Jadi kalau nggak ada objeknya, maka tidak bisa dipajaki gitu ya. Jadi kalau kita berbicara properti, nah propertinya apa dulu nih kan gitu. Apakah tanah, apakah bangunan, ataukah kendaraan. Nah itu namanya objek pajaknya gitu. Kalau tidak ada barangnya yang mau dipajakin, gitu, maka itu tidak masuk di dalam dasar pungutan pajak. Gitu. Maka tidak dikenakan pajak. Jadi misalkan, Bu, saya pakai motor nih, motornya punya orang tua saya. Apakah saya punya kewajiban untuk membayar motor tersebut? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena secara legalitas motor itu namanya adalah orang tua Anda. Maka yang punya kewajiban untuk membayar adalah orang tua Anda. Jadi sesuai dengan nama yang tertera legalnya ya pada kepemilikan aset tersebut. Jadi kalau kita berbicara tanah dan bangunan misalkan, itu kan ada pajak PBB yang dibayarkan setiap tahunnya untuk kasus perdesaan perkotaan, entah bentuknya sawah atau tanah pekarangan atau tanah plus rumah atau bangunan saja misalkan seperti itu. Nah, dicek dulu legalnya namanya siapa. Maka yang berkewajiban membayar di PBB-nya sesuai dengan nama yang biasanya akan sesuai dengan sertifikat di tanah atau bangunan tersebut gitu melekatnya karena dasar pengenaan PBB itu biasanya dari sertifikat dari properti tersebut baik itu tanah plus bangunan atau bangunan saja kalau kasus untuk hak guna bangunan ya seperti itu. Jadi harus jelas kepemilikannya siapa itu yang dikenakannya. Maka karakteristik dari pajak langsung ini adalah pajak dipikul sendiri oleh wajib pajak, pajak tidak dapat dialihkan, dan dasar pungutan objek pajak. Jadi kalau tidak ada objeknya maka tidak bisa dipajaki. Pungutan pajaknya sifatnya periodik. Contohnya seperti yang saya sampaikan tadi ya, PPP gitu. Atau pajak kendaraan bermotor. Itu sifatnya adalah pajak langsung gitu. Sifatnya periodik, harus dipikul sendiri oleh wajib pajak. Jadi secara legalitas namanya yang tertera di situ harus memiliki kewajiban untuk membayarkan pajaknya seperti itu. Yang kedua adalah pajak tidak langsung. Nah, pajak yang tidak langsung ini adalah sifatnya insidental dan tidak langsung dari wajib pajak. Artinya apa? Jika dia tidak melakukan transaksi atau melakukan kegiatan sesuatu, maka dia tidak dikenakan pajak. Seperti itu. Nah, contohnya apa yang saya sebutkan tadi. Misalkan Anda mau staycation di hotel. Kalau Anda tidak pakai hotel tersebut, Anda tidak perlu bayar pajak. Atau saya mau makan di restoran. Kalau saya tidak makan di restoran, maka saya tidak akan dikenakan pajak restoran. Atau saya mau belanja di minimarket atau supermarket. Saya tidak membeli barang, saya masuk tapi tidak beli barang, maka saya tidak akan dikenakan pajak atas pembelian barang tersebut. Seperti itu. Maka pajak tidak langsung ini sifatnya adalah insidental hanya ketika ada transaksi gitu ya. Nah, dasar pungutan pajak tidak langsung adalah peristiwa yang terjadi. Jadi peristiwanya apa? Peristiwanya staycation sewa room di hotel misalkan sewanya pajak tidak langsung lagi nonton di bioskop kan pajak hiburan ya atau karaokean misalkan itu juga pajak tidak langsung atau misalkan makan di restoran. Nah, itu kan peristiwa ya. Jadi pajak tidak langsung dasarnya adalah peristiwa yang terjadi. Nah, karakteristik dari pajak tidak langsung ini adalah pajak tidak harus dipikul sendiri
pajaknya dapat dialihkan, dasar pungutannya adalah peristiwa dan pungutan pajaknya insidental. Kok ada tulisannya pajak tidak harus dipikul sendiri? Contohnya seperti apa? Contohnya, dalam pertemanan, Anda punya 5 orang nih, makan bareng-bareng di restoran. Apakah bayar sendiri-sendiri? Maka itu bisa dipikul sendiri. Tulisannya di situ tidak harus ya, artinya bisa dipikul sendiri, bisa dibagi. Kalau 5 orang ini tadi gitu ya, itu ternyata dia bayar sendiri-sendiri. Oh ya udah kalau gitu patungan urunan gitu ya. Maka dia bayar pribadi sendiri-sendiri gitu ya. Maka dipikul sendiri. Maka bisa dibagikan maaf gitu. Tapi kalau ternyata yang bayar hanya satu orang gitu ya, maka di situ pajaknya kan dibagi, bukan lagi dibagi tapi hanya dibebankan pada satu orang gitu ya. Atau misalkan dalam satu kamar Anda bareng-bareng nih sama teman nginep gitu 2 orang gitu. Nah, otomatis misalkan bayarnya 500.000, dari 500.000 per room per night itu kan ada pajak yang harus dibayarkan ya, berapa persen misalkan. Nah, pajak itu kan berarti dibayar berdua seperti itu, sehingga tidak dipikul sendiri seperti itu. Dan pajak dapat dialihkan. Artinya apa? Oh, saya nggak mau bayar sewanya kan katanya kamu yang mau traktir gitu ya. Nah, maka pajaknya dapat dialihkan. Harusnya saya yang make gitu ya. Saya yang bayar, tapi ternyata room-nya itu adalah disewakan untuk Anda, hadiah dari teman Anda, bisa kan? Gitu. Jadi artinya, oh kamu tak bookingin hotel di sana silahkan tinggal, saya nggak make, tapi saya yang bayarin. Maka pajaknya dibebankan pada yang membayar. Seperti itu. Contohnya seperti itu untuk pajak yang dapat dialihkan. Jadi dia dia yang book, dia yang beli gitu ya, entah restoran atau tadi hotel contohnya seperti itu, tapi dia nggak make gitu. Tapi dialihkan, diberikan kepada orang gitu. Maka orang yang menggunakan tidak perlu membayar pajaknya karena sudah dibayari sama yang nge tadi seperti itu. Tadi kemudian dasar pungutannya adalah peristiwa, sudah pungutan pajaknya sifatnya insidental jika terjadi. Jika tidak terjadi maka tidak perlu dibayar pajaknya. Kemudian penagihan hapusnya hutang pajak dan fungsi pajak. Jadi penagihan hutang pajak ini biasanya bentuknya adalah pertama teguran jika tidak membayar. Yang kedua peringatan, kemudian yang ketiga penetapan, dan yang terakhir adalah surat paksa. Jadi kalau kita tahu ada yang namanya pengadilan pajak ya. Jadi kalau sampai pada surat paksa dia tidak bayar pajak, maka bisa diadili gitu. Karena tadi sifatnya memaksa ya, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku seperti itu. Jadi ada step by step. Sebelum keluar surat paksa, maka sebenarnya sudah muncul tuh teguran, peringatan, dan lain sebagainya. Kemudian memaksa wajib pajak untuk melunasi hutang pajak. Mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan hakim pada perkara perdata, gitu ya. Kenapa? Perkara perdata. Jadi kalau perdata itu kan arahnya adalah ke uang ya. Jadi pengembalian sejumlah uang seperti itu. Tapi kalau kita ngomongin pidana berarti penjara gitu. Karena kaitannya dengan utang pajak, maka yang ditagihkan adalah uangnya. Maka masuknya adalah perkara perdata seperti itu. Nah, hapusnya hutang pajak bisa terjadikah? Bisa. Yang pertama, pembayaran jika dilakukan utang pajak akan hapus karena pembayaran ke kas negara. Jadi dibayarkan ketika dia sudah keluar surat paksa tadi ya. Maka bisa dihapuskan. Yang kedua, kadaluarsa. Hapusnya utang pajak itu bisa terjadi juga jika selama 5 tahun sejak saat terutang gitu ya sudah kadaluarsa, misalkan orangnya. Tapi ini ada catatannya beberapa ya. Misalkan kasus orangnya meninggal dan lain sebagainya. Jadi kalau tidak, dia masih keluar si surat paksa tadi. Kemudian kompensasi, BP mempunyai kelebihan pembayaran pajak sebelumnya. Jadi ada pajak sebelumnya yang masih disimpan di kas negara, itu dibayarkan untuk yang pajak yang dia utang, seperti itu. Itu bisa menjadi kompensasi saling menggantikan. Pembebasan tidak untuk pokok pajak, hanya untuk sanksi administrasi biasanya. Ini biasanya keadaan tertentu, bencana dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian penghapusan karena keadaan keuangan wajib pajak. Nah, ini beda perkara lagi ya. Jadi karena kondisi keuangan, pilot dan sebagainya, itu bisa dilakukan penghapusan pajak dengan bukti-bukti pastinya ya. Kemudian manfaat pajak, itu contohnya dari Suparmoko, membiayai pengeluaran negara seperti pengeluaran yang bersifat self-liquidating, contohnya pengeluaran untuk proyek produktif, barang ekspor, membiayai pengeluaran reproduktif, kemudian memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat seperti pengeluaran untuk pengairan pertanian. Jadi ini salah satu contohnya, tapi intinya bahwa pajak yang dipungut itu adalah untuk pelayanan publik. Arahnya lebih ke situ. Nah, fungsi pajak itu saat ini di dalam teori kita tahu bahwa ada fungsi anggaran, fungsi mengatur stabilitas dan retribusi pendapatan. Nah, fungsi anggaran ini pajak dijadikan alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara
berlandaskan UU Perpajakan yang berlaku. Jadi pajak berfungsi untuk membiayai seluruh pengeluaran yang terkait dengan pemerintahan. Jadi apapun terkait pemerintahan itu dibiayai oleh uang-uang yang tadi ditarik pajaknya gitu ya. Fungsi pengatur pajak digunakan pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dan pelengkap dari fungsi utama pajak. Jadi sifatnya pajak itu digunakan sebagai alat mencapai tujuan tertentu gitu ya. Kemudian fungsi stabilitas, adanya pajak membuat pemerintah memiliki dana menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga. Kalau tidak ada uang dari pajak, maka tidak bisa ada stabilitas harga. Karena kalau kita ngomongin pengendalian inflasi, gitu ya, mungkin kalau Anda belajar di ekonomi itu kan macam-macam ya. Caranya bagaimana kebijakannya itu kalau tidak ada uang yang diputarkan dari pajak tersebut untuk stabilkan harga, maka juga tidak dapat dikendalikan. Fungsi retribusi pendapatan pajak digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum. Jadi intinya semua pelayanan publik dibiayai dari pajak. Nah, jenis pajak itu yang kita tahu ada pajak pusat dan ada pajak daerah. Ini kita sudah masuk ke materi kita. Kalau tadi materi umum ya. Kalau umum sebenarnya di akuntansi pun dapat gitu ya. Yang belajar tentang akuntansi perpajakan atau perpajakan. Nah, pajak pusat itu adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat. Di dalam hal ini, sebagian besar rata-rata saat ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, DJP ya. Nah, pengadministrasi pajak pusat itu ada di kantor pelayanan pajak atau sering kita sebut dengan KPP atau kantor penyuluhan dan konsultasi perpajakan atau KP2KP serta di kantor wilayah atau kantor pusat dari Direktorat Jenderal Pajak. Jadi semua pajak pusat itu dikelola di bawah Direktorat Jenderal Pajak. Untuk pajak daerah, nah pajak daerah itu ada dua, ada provinsi atau kabupaten kota gitu ya. Nah, kalau pajak provinsi itu biasanya dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerahnya provinsi. Kalau kabupaten kota akan dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerahnya kabupaten kota. Jadi disesuaikan miliknya provinsi atau miliknya kabupaten kota. Nah, ini yang dibagi sesuai dengan peraturan pada pajak yang dikelola pemerintah pusat itu apa saja? Yang pertama adalah pajak penghasilan atau PPH. Jadi PPH berapapun ya, 21, 23, pokoknya yang namanya PPH itu yang mengelola adalah pemerintah pusat gitu ya, bukan pemerintah daerah. Yang kedua, artinya kalau Anda membayar pajak penghasilan itu berarti uang yang masuk itu ke kas negara, bukan ke kas daerah itu ya. Kemudian yang kedua, pajak pertambahan nilai. Jadi kalau Anda beli di supermarket, kena PPN atau Anda beli barang-barang misalkan di S-Hardware atau Informa itu kan kena PPN juga ya. Nah, itu uangnya masuk ke kas negara. Jadi dikelola oleh pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Kemudian pajak penjualan atas barang mewah. Jadi misalkan untuk kasus kendaraan bermotor, baik itu roda 2 atau roda 4 yang masuk dalam kategori barang mewah atau sering kita sebut dengan PPNBM, itu juga uang yang Anda bayarkan masuknya adalah di pemerintah pusat gitu ya. Atau misalkan ada apartemen gitu ya. Apartemennya yang kategorinya masuk mewah nih, maka masuk pajak penjualan atas barang mewah. Berarti masuknya adalah ke pemerintah pusat, bukan di pemerintah daerah seperti itu. Kemudian bea materai. Kalau Anda beli materai itu ya 10.000, 3.000. Nah, itu juga masuknya adalah ke pemerintah pusat. Kemudian pajak bumi dan bangunan ini sebagai catatan ya. Sejak tahun 2009 setelah adanya UU PDRD terkait dengan pajak daerah yang baru, PBB itu didaerahkan, artinya adalah ada PBB yang diberikan ke pemerintah daerah itu hanya perdesaan dan perkotaan. Jadi PBB itu ada 5 ya. Ada pertambangan, perkebunan, perhutanan, perdesaan, dan perkotaan. Nah, yang pertambangan, perkebunan, perhutanan itu masuk ke pemerintah pusat hingga saat ini. Tapi yang perdesaan perkotaan setelah tahun 2009 itu dilimpahkan ke daerah. Jadi uang yang dibayarkan itu masuk ke kas daerah. Sedangkan kalau pertambangan, perkebunan, perhutanan tetap masuk di pemerintah pusat sejak tahun 2009 ya. Tuh, notnya di situ. Jadi kalau ditanya PBB itu pajak pemerintah pusat atau daerah, ditanya lagi PBB yang mana gitu. Kalau PBB-nya adalah perdesaan perkotaan di daerah, tapi kalau pertambangan, perkebunan, perhutanan masuknya di pusat gitu ya sebagai catatan. Nah, pajak yang dikelola daerah acuannya adalah UU nomor 28 tahun 2009. Sampai sekarang belum ada updating UU terbaru terkait dengan pajak yang dikelola oleh daerah.
Nah, pajak yang dikelola daerah ini dibagi dua. Ada pajak yang dikelola oleh provinsi, ada pajak yang dikelola oleh kabupaten kota. Artinya dikelola itu juga dipungut ya. Jadi yang memungut pajaknya adalah provinsi, yang satu yang memungut adalah kabupaten kota. Kalau provinsi itu contohnya ya, yang masuk di dalam UU nomor 28 tahun 2009 itu ada pajak kendaraan bermotor, ada bea balik nama kendaraan bermotor atau sering kita sebut BBN ya, BBNKB. Kemudian pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Itu semua masuk di pajak provinsi atau yang memungut adalah provinsi seperti itu. Sedangkan yang kabupaten kota itu adalah ada lebih banyak ya. Jadi provinsi itu kewenangannya hanya kendaraan bermotor, biaya balik nama, bahan bakar, kendaraan bermotor, air permukaan, dan rokok. Jadi hanya 5. Sedangkan untuk kabupaten kota itu ada 12 ya. Yang pertama adalah pajak hotel, yang kedua pajak restoran, yang ketiga pajak hiburan, 4 pajak reklame, 5 penerangan jalan, 6 mineral bukan logam dan batuan, 7 parkir, 8 air tanah, 9 sarang burung walet, PBB Perdesaan Perkotaan 10, 11-nya adalah BPHTB atau sering disebut biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, coba kita cek satu-satu. Jadi kalau kita berbicara pajak hotel, kalau Anda staycation dan lain sebagainya gitu ya di suatu daerah itu pajaknya masuk atau dipungut oleh kabupaten kota. Restoran juga sama. Restoran itu masuk di kabupaten kota mana, maka yang memungut adalah kabupaten kota tersebut. Hiburan, contoh hiburan berarti kayak karaoke, kemudian bioskop dan lain sebagainya gitu ya. Maka itu juga masuknya adalah di kabupaten kota. Kemudian pajak reklame yang pinggir jalan itu ya. Sekarang ada Videotron, reklame itu kan macam-macam bentuknya ya. Itu masuknya di kabupaten kota juga. Kemudian pajak penerangan jalan itu juga di kabupaten kota. Kemudian mineral bukan logam dan batuan. Jadi di note ya. Kalau kaitannya dengan pajak pertambangan tadi, itu kan masuknya ke yang non mineral biasanya ya. Tapi kalau yang di daerah ini mineral bukan logam dan batuan. Jadi contohnya kayak apa ya? Pasir dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian pajak parkir. Nah, pajak parkir ini atau sering juga ada di daerah gitu ya. Ini masuknya juga di kabupaten kota. Pajak air tanah juga sama, burung walet juga iya. Nah, PBB-nya adalah yang perdesaan perkotaan. Perdesaan perkotaan itu hanya terdiri dari tanah, bangunan, atau bangunan saja, atau tanah saja gitu ya. Kemudian biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan itu biasanya dikenakan ketika kita membeli tanah atau bangunan atau tanah dan bangunan gitu. Maka bisa dikenakan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan karena kita sudah mendapatkan tanah bangunan yang kita beli, maka kita dikenakan BPH TB gitu. Nah, tadi saya coba ulas jenis-jenis pajak yang ada di UU PDRJ ya, nomor 28 tahun 2009 terkait dengan pajak pusat dan daerah. Tapi tidak semua di situ yang masuk di dalam pajak properti, khususnya untuk pajak transaksi jual beli properti. Nah, kalau kita berbicara jual beli properti untuk kasus tanah dan bangunan, maka biasanya pajaknya bentuknya kayak ini, mappingnya ya. Jadi ada beberapa jenis pajak yang akan dikenakan baik ke pembeli maupun ke developer atau penjual. Jika propertinya ini kasusnya adalah tanah atau tanah plus bangunan atau bangunan ya. Oke. Yang pertama, yang atas ya. Jika Anda sebagai pemilik tanah, Anda menjual tanahnya ke saya, misalkan gitu. Berarti pemilik tanahnya Anda, saya sebagai pembeli gitu. Misalkan tanahnya dibeli harganya 100 juta. Maka Anda sebagai pemilik tanah akan dikenakan PPh 5%. Kenapa? Karena Anda mendapatkan uang 100 juta dari pembeli. Berarti 100 juta itu dianggap sebagai pendapatan pemilik tanah. Maka Anda dikenakan 5% kali 100 juta. Gitu ya. Nah, saya sebagai pembeli itu akan dikenakan BPHTB tadi, biaya
bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Karena saya sudah mendapatkan tanah Anda gitu, kan saya dapat tanah Anda nih. Maka dasarnya adalah 5% dikalikan 100 juta. Tapi namanya adalah BPHTB gitu. Gitu ya. Jadi ada PPH, ada BPHTB untuk kasus tanah kosong ya ini berarti. Nah, sekarang bagaimana jika tanahnya dibeli oleh developer? Kan gitu. Kalau tadi kan jual putus ya. Jadi dibeli oleh saya pakai sendiri, saya tidak jual lagi gitu ya. Saya cuma dikenakan BPHTB 5% gitu. Tapi kalau yang beli developer gitu, maka developer juga kena BPHTB 5%, si penjual juga kena PPh 5% gitu. Nah, kasusnya lagi developer ini biasanya dijual kembali kan gitu. Nah, ketika tanah kosong tadi oleh developer dijual kembali, dia bisa pilih beberapa alternatif. Yang pertama, kafling siap bangun. Yang kedua, apartemen townhouse. Yang ketiga adalah perumahan. Kafling siap bangun itu artinya tidak ada bangunan di atasnya. Jadi biasanya cuma di kotak-kotak gitu ya. Kalau Anda lihat itu kan ada tuh model perumahan tapi nggak ada rumahnya, dia jualnya cuma kotakan tanah kan itu. Maka namanya adalah kafling siap bangun. Nah, kalau si developer itu menjual tanah yang dia beli dari pemilik tanah tadi dalam bentuk kafling siap bangun, maka jika ada konsumen A yang membeli dari kafling siap bangun tersebut, si konsumen A ini akan kena namanya PPN dan BPHTB. Jadi karena bentuknya tadi sudah kafling siap bangun, maka konsumen A akan kena 5% BPHTB dan pasti harganya lebih mahal ya dari yang dia beli kan gitu. Misalkan dia beli tanah 1 miliar, dibagi ada 10 kafling, logikanya kan 100 juta gitu. Tapi kalau kita ngomongin perumahan, bentuknya yang kafling siap bangun itu biasanya ada akses jalan, kemudian ada fasum-fasos, maka harga yang dijual itu bukan kembali 1 miliar dibagi 10 jadi 100 juta kan gitu ya, tapi bisa jadi 150 atau 200 juta kan gitu. Anggaplah 200 juta. Maka konsumen A ketika dia membeli kaflingnya siap bangun dari developer, dia akan kena PPN 10% dikalikan 200 juta ditambah BPHTB 5% dikali 200 juta. Itu adalah pajak yang harus ditanggung oleh konsumen A ketika membeli dalam bentuk kafling siap bangun. Nah, sekarang jika konsumen A tadi, kan tadi kosongan nih tanahnya, posisinya, karena bentuknya masih kafling seperti itu ya. Maka ketika dia akan membangun bangunan sendiri, dia akan kena PPN lagi, namanya PPN membangun sendiri. Besarnya berapa? Besarnya adalah 4%. Maka jika dia membeli kafling siap bangun, dia akan kena PPN 10%, BPHTB 5%, masih kena PPN membangun sendiri sebesar 4% dari PPN sendiri ngitungnya dari mana? Dari total biaya bangun rumahnya. Jadi kalau bangun rumahnya habis 300 juta gitu, maka 4% kali 300 juta. Seperti itu. Itu yang dibebankan oleh si konsumen A jika posisinya membeli kafling siap bangun dan sampai bangun rumah. Tapi kalau dia cuma investasi, dia nggak mau bangun rumah, ya sudah. Berarti dia hanya kena PPN 10% dan BPHTB 5% selesai di situ. Tapi kalau ternyata dia ada rencana membangun sendiri rumah, maka dia masih kena PPN 4%. Seperti itu. Bangun sendiri. Kemudian jika si developer tadi menjual tanahnya dalam bentuk apartemen atau townhouse, jadi sudah dibangun apartemen ya, ke atas gitu ya. Nah, perkotakan apartemennya, ibaratnya entah nanti tipe studio atau tipe 2 kamar atau 3 kamar atau yang lain sebagainya gitu ya. Kalau misalkan apartemen itu masuk dalam kategori barang mewah, jadi kan apartemen itu ada kelasnya ya gitu. Kalau ada beberapa apartemen yang masuk kepada kategori barang mewah gitu, maka dia tidak hanya dikenakan PPN 10%, tapi juga dikenakan PPN dari barang mewah sebesar 20%. PPHTB-nya 5%, totalnya 35% dari harga apartemen gitu. Kalau 1 miliar ya berarti 35% kali 1M gitu ya. Misalkan contohnya seperti itu. Tapi kalau ternyata apartemennya tidak masuk dalam kategori barang mewah, maka tidak akan dikenakan PPN BM, tapi yang dikenakan hanya PPN 10% gitu. Karena kalau kita ngomongin apartemen, rusun itu masuk apartemen kategorinya gitu. Rumah susun ya. Tapi dia bukan PPN BM, dia bukan barang mewah gitu. Maka
hanya dikenakan PPN 10%, BPHTB 5%, seperti itu. Nah, kemudian jika apartemen tersebut disewakan kepada orang lain gitu. Kalau disewakan pada orang lain, maka si konsumen B ini kan dapat pendapatan nih, tak sewain 5 juta per bulan misal. Maka dia akan kena PPh 10% karena dia mendapatkan 5 juta per bulan. Maka 5 juta dikali 10%. Itu harus dibayarkan oleh konsumen B. Kalau apartemennya dijual lagi gitu ke orang lain, maka dikenakan PPh 5% gitu ya, dan BPHTB 5%. Kenapa nggak kena PPN? Karena PPN itu hanya dikenakan sekali pada saat barangnya baru. Itu yang perlu dicatat ya. Jadi kalau barangnya lama atau second, kedua, ketiga, selanjutnya itu tidak kena PPN. PPN hanya dikenakan sekali pada saat barangnya baru. Gitu ya. Termasuk PPN BM itu hanya sekali ketika barangnya baru. Jadi kalau rumah second itu hanya kena biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan bagi konsumen. Gitu ya. Bagi yang menjual itu kena PPh 5% karena dia dapat aliran dana pendapatan dari penjualannya tersebut seperti itu. Kemudian untuk kasus yang ketiga, jika developer membangun dalam bentuk perumahan, jadi sudah ada rumah-rumahnya gitu. Nah, ketika dia jual per satu rumah-rumahnya itu, maka konsumen C gitu ya di situ itu akan kena biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan dan PPN 10%. Kalau asumsinya adalah kembali lagi, perumahan itu ada macam-macam ya, ada tipe sederhana, ada tipe menengah, ada tipe mewah gitu. Kalau masuk kepada tipe mewah, maka dia akan kena PPN BM 20%. Tapi kalau sederhana menengah itu biasanya hanya PPN 10% gitu ya. Maka ini juga akan berlaku sesuai dengan tipe perumahannya. Dia masuk di kategori mana? Kalau biasa saja atau tipe sederhana misalkan, atau subsidi misalkan, kan ada ya perumahan subsidi hari ini, maka dia hanya kena PPN 10% dan BPHTB 5%. Kalau konsumen C ini menjual ke orang lain gitu ya, maka dia orang lain itu hanya kena BPHTB 5%. Jadi tidak perlu membayar PPN 10% karena PPN hanya berlaku untuk barang baru. Sampai sini dulu ada pertanyaan kaitannya dengan pajak dalam proses transaksi properti khususnya untuk tanah dan bangunan. Ayo Elsa, monggo silakan. Saya izin bertanya Bu Anissa, Mm-mm, kan mm-mm, kemarin waktu pas 2023 akhir itu ada ramai tentang PMK-nya Menteri Keuangan yang mm-mm. PPN ditanggung pemerintah itu, Bu. Nah, berarti kalau misalnya PPN ditanggung pemerintah itu ngekatnya di bagian yang PPN 10% ini gitu ya, Bu. Jadinya dia nggak usah bayar 10% itu gitu. Dan berarti tiap kalau mau penerapan ini pun kita mesti lihat waktu pas hari itu tuh ada PMK baru dari pemerintah atau enggak. Misalnya apa namanya PPN-nya dibebaskan atau PPN-nya dipotong 50% kayak gitu, Bu. Itu sih, Bu. Iya, Terima betul. kasih. Itu per case ya, karena beberapa kemarin kondisi COVID misalkan, itu kan kayak pajak kendaraan bermotor kita beli motor baru itu, PPN-nya kan sempat dihilangkan atau diturunkan ya waktu itu. Jadi per case, jadi peraturan PMK-nya itu berlaku sampai kapan? Ini seperti contohnya kayak kita ngomongin PMK nomor 120 tahun 2023. Itu kan pajak pertambahan nilai atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang ditanggung pemerintah. Nah, itu kan berarti dia hanya khusus untuk rumah tapak dan rumah susun kan seperti itu. Nah, kaitannya dengan ini maka memang kita harus perlu berhati-hati. Jadi PPN yang diberlakukan itu apakah berlaku untuk semua atau tidak? Karena untuk kasus khusus biasanya, nah seperti contoh untuk yang di sini itu ternyata hanya berlaku per 1 November 2023 sampai di 31 Desember 2024 misalkan seperti itu. Nah, maka untuk setelahnya nggak perlu lagi kan gitu. Nah, ini perlu kita cross check lagi kalau PMK karena biasanya PMK pengurangan itu berlaku untuk kondisi-kondisi tertentu ya, kayak misalkan ada bencana atau COVID seperti itu biasanya ada kebijakan terkait penurunan PPN, penurunan tarif atau lain sebagainya. Seperti itu Mbak Elsa. Oke, Bu Anissa, terima kasih. Mm-mm. Memang harus hati-hati ya kita cross check kembali gitu. Ada lagi pertanyaan?
Kemudian yang belum saya notice ini adalah BBN ya. BBN tuh 2%. BBN tuh biaya balik nama. Jadi siapapun yang melakukan transaksi properti ketika dia kan tadi dari developer nih, dari developer masuk ke konsumen itu kan otomatis kepemilikannya berubah jadi konsumen A, konsumen B dan konsumen C. Selain BPHTB dan PPN, dia juga dikenakan biaya balik nama sebesar 2% ya dari total harga. Ini yang belum masuk yang BBN. Jadi namanya kan pasti jadi sertifikat konsumen A, sertifikat konsumen B kan seperti itu ya. Ada yang namanya bea balik nama. Nah, bea balik nama itu 2% besarannya. Gitu. Ada lagi. Nah, ini yang harus kita tahu ya. Jadi jangan tiba-tiba kan kadang kita tergiur, ini kok rumahnya murah ya gitu, misalkan. Nah, ada beberapa penawaran itu biasanya namanya marketing ya. Entah itu bentuknya apartemen atau bentuknya perumahan, itu harus hati-hati karena biasanya gini, loh harganya ini kok kelihatan sudah agak mahal ya dibandingkan dengan harga pasar. Oh, ternyata setelah kita telisik, dia udah free. PPN, BPHTB itu sudah diuruskan oleh si developer. Sehingga ketika kita masuk, kita cuma mengurus BBN 2%. Jadi PPN 10%, BPHTB itu sudah di-charge-kan di harga transaksinya gitu. Tapi ada juga ketika kita tahu kok rumah perumahan ini harganya murah ya gitu. Oh, ternyata PPN-nya kita masih harus bayar, BPHTB-nya kita masih harus bayar, seperti itu. Nah, ada kasus lagi. Kok ini harganya PPN BPHTB-nya murah gitu untuk kasus perumahan. Misalkan harga yang ditawarkan murah. Oh, ternyata ada kasus lagi. Tanahnya bukan milik developer. Jadi Anda hanya di-charge senilai nilai bangunannya saja. Itu kasus yang sekarang mungkin lagi banyak ya. Jadi tanahnya tanah kas desa, dibangun apartemen atau perumahan, kemudian dijual kepada masyarakat sehingga terlihat harganya murah karena kepemilikannya hanya sebatas hak guna bangunan. Dia tidak memiliki tanah dari bangunan tersebut. Artinya apa? Artinya selama masa perjanjian dari developer kepada pemilik tanah kas desa tadi, berarti eh, kepala desanya gitu ya, selesai gitu, entah 20 tahun atau 30 tahun misalkan, bentuknya entah KSP atau apa, kerjasama pemanfaatan, maka tanah dan bangunan akan diambil menjadi milik desa jika tidak diperpanjang, jika tidak ada eh, apa namanya kerjasama yang menyatakan bahwa tanah tersebut bisa diperpanjang. Itu juga perlu hati-hati ya. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Ibu Itu izin sepertinya tanya, dari Ashifa, Bu. Oke, Syifa, silakan. tadi kan ada PBB kan ada banyak jenisnya. Terus saya pengen nanya sebenarnya gimana caranya penggolongan PBB antara perkebunan sama PBB perkotaan perdesaan. Soalnya misal di suatu desa itu ada perkebunannya juga gitu. Apa itu dilihat dari peruntukan sekitarnya? Oke, Syifa, terima kasih. Jadi gini, di dalam perhutanan atau pertambangan pun mungkin ada PPBP 2-nya, ada PBB Perdesaan Perkotaan. Jadi kalau kita ngomong PBB itu ada P2 dan P3 gitu ya. Nah, P2 itu yang perdesaan perkotaan, P3 itu yang perkebunan, pertambangan, dan perhutanan. Jadi kasusnya seperti itu Mbak Siva. Jadi misalkan dalam satu kebun sawit gitu ya. Kalau kita ngomongin kebun sawit, itu berarti kan perkebunan gitu ya. Full. Jadi tanah yang di atasnya ada kebun sawit, itu adalah perkebunan. Tapi jangan lupa, biasanya di samping kebun atau di depan atau di mana, dia akan ada bangunan-bangunan khusus, misalkan bangunan kantornya atau mesnya. Nah, itu karena dia ada bangunan di atas tanah tersebut, gitu ya. Bentuknya peruntukannya adalah untuk hunian, kan berarti hunian ya kalau kita ngomongin asrama gitu. Maka itu masuk dalam kategori eh, sorry perdesaan perkotaan gitu. Jadi ada pajak yang harus dibayarkan oleh si pemilik kebun itu ke pusat, ada juga yang harus dibayarkan ke daerah. Bisa dipahami ya, Syifa? Oh, berarti sertifikatnya tuh beda, Bu, dalam satu wilayah itu. Karena PBB-nya beda. Biasanya gitu. Ada kalau yang terpisah kasusnya seperti itu ya. Nah, kadang yang ada juga yang masih jadi satu. Cuman kasus yang jadi satu itu biasanya kan akan dibeban. Kalau yang kasusnya masih jadi satu, akan dibebankan pada peruntukannya. Jadi Oh, baik. kalau tapi harusnya standarnya itu dipisah. Karena biasanya
tanah untuk perkebunan dengan tanah untuk bangunan mes, karena biasanya letaknya tidak terlalu dekat itu ya. Itu kan beda secara posisi, secara lokasi, secara tanahnya beda. Itu harga tanahnya pasti lebih tinggi gitu ya, Siva. Baik, Gitu Bu, ya. terima kasih. Tapi kalau jadi satu, maka dibebankan kepada peruntukannya. Dia untuk tambang kah, untuk kebun kah, atau untuk hutan gitu. Tapi kalau ini juga hal yang sangat menarik sih, Pak. Kita harus cross check juga bahwa PBB Perdesaan Perkotaan itu ternyata tidak semua kabupaten kota ada perdesaan perkotaan. Penggolongan perdesaan perkotaan adalah ketika kita berbicara perkotaan itu berarti sudah tidak ada area pertaniannya gitu ya. Kalau masih ada area pertaniannya, maka dia masuk ke perdesaan, ada perkotaan ada gitu ya. Jadi ada beberapa kasus misalkan suatu ketika kota Jogja udah nggak ada pertaniannya lagi, Bu. Oh, berarti dia cuma PBB perkotaan, dia nggak punya PBB perdesaan. Contohnya seperti itu, Syifa. Gitu ya. Jadi perdesaan perkotaan pun itu tidak semua kabupaten kota punya keduanya ya. Jadi tergantung kasus apakah masih ada area pertaniannya atau tidak. Gitu ya, Syifa. Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Bu Anissa, saya Ada. izin nanya lagi boleh nggak? Boleh. Kalau kalau kan tadi Bu Anissa mention ini ya biaya balik nama itu. Nah, misalnya kita beli apartemen kan kadang ada biaya AJB, terus biaya sertifikat hak milik apartemen ataupun SKGB gitu ya, Bu. Nah, itu berarti biayanya Di luar itu pajak. di luar Ya, pajak dan di luar betul. ya itu ya, Bu. Ya. Banyak ya, Bu, yang Nah, dikasih ke pemerintah. betul. Makanya kita perlu perhatikan proses. Ini kan saya belum ngomongin proses transaksi jual beli ya. Jadi nanti sebenarnya itu di ekonomika pertahanan perkotaan ya. Karena kalau bahas rusun dan lain sebagainya kan ada ya itu. Untuk pembelian itu memang tidak semudah ini. Jadi kita tidak hanya berbicara PPNBM, PPN, BPHTB, BBN gitu ya. Tapi dari proses tadi AJB dan lain sebagainya itu udah ada biaya yang timbul gitu ya. Tapi itu kan sifatnya bukan pajak ya, Mbak. Itu kan biaya administrasi sebenarnya yang dibebankan gitu nih. Maka prosesnya itu tidak masuk di dalam penggolongan pajak properti gitu, Mbak Elsa. Tapi itu harus dibayar gitu. Baik itu dia belinya rumah, belinya kafling atau belinya apartemen gitu. Karena semua proses AJB ada di sini gitu. Oke, Bu, siap. Mm-mm. Terima kasih, Bu. Nah, itu memang yang harus kita ketahui bersama juga. Memang properti itu tidak sekedar kita tahu objeknya, oh itu tanah, oh itu bangunan, oh itu rumah, oh itu apartemen, tapi termasuk di dalam proses transaksinya itu selain pajak, itu ada proses administrasi apa saja, prosesnya kemana saja, itu juga ada. Cuman memang kalau seingat saya, dulu saya ngajar ekonomika pertahanan perkotaan, saya bahas itu untuk proses ibaratnya untuk jadi sertifikat tuh prosesnya seperti apa gitu. Karena kalau kita ngomongin perumahan, itu nggak bisa tiba-tiba langsung jadi sertifikatnya nggak ada gitu. Kecuali kamu beli rumah second ya gitu ya. Kalau rumah second kan sertifikat udah jadi, Anda tinggal beli nama selesai. Tapi untuk perumahan, itu biasanya nanti Anda akan dikasih karena kita kalau berbicara developer itu rata-rata bentuknya PT. PT itu tidak boleh punya SHM, surat hak milik. Jadi kalau dia beli tanah kepada siapapun yang akan dia bangun dalam bentuk apartemen, perumahan, atau kafling, itu bentuknya nggak SHM. Dia pasti bentuknya adalah HGB, hak guna bangunan. Gitu. Nah, maka ketika dijual ke Anda, itu bentuknya bukan SHM dari PT. Gitu. Pasti bentuknya adalah HGB. Gitu kan. Nanti pada saat tertentu prosesnya baru bisa kita ubah sebagai SHM dan bisa balik nama. Gitu. Jadi ada proses yang harus dilalui untuk bisa menjadi SHM. Karena itu tadi ya tetananya. Mana penerbitannya waktunya juga cukup lama ya, Bu. Sepertinya Betul makan waktu sekali. juga. Jadi kalau pingin punya sertifikat cepat, beli rumah second. Atau pingin punya apartemen langsung dapat sertifikat, beli yang second. Tapi kalau belinya baru, itu prosesnya udah kena PPN 10% ya kan. Ditambah lagi prosesnya nggak bisa cepat gitu. Untuk proses menjadi nama sendiri ya maksud saya. Menjadi surat hak milik. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Ibu izin bertanya. Saya izin bertanya. Jadi Iya, Indonesia Sarifah. itu kan Naila. Indonesia. Iya. Jadi Indonesia itu kan salah satu negara yang memberlakukan tax holiday gitu, Bu. Itu untuk
supaya mungkin lebih lancar dalam Pengurangan ya. penanaman modal asing gitu ya, Bu. Kayak insentif pajak gitu, Bu. Mm-mm. Nah, kalau dalam di properti sendiri itu tuh ada nggak, Bu, kayak misalnya mungkin pihak asing yang membuka nih kayak emang besar banget dan itu tuh mereka dapat tax holiday gitu, Bu. Sebentar, tax holiday sampai saat ini biasanya dikenakan di pajak apa? Nah, itu sebenarnya saya juga mau mempertanyakan itu, Bu. Maksudnya kok di properti ada nggak? Kalau untuk Indonesia saat ini ya, setahu saya dia tidak ada di BPHTB, nggak ada tax holiday. Maksudnya eh, setahu saya sampai saat ini ya biasanya itu di pajak penghasilan tax holiday itu dikenakannya di PPH ya. Jadi untuk PPN, untuk apa namanya BPHTB itu tidak dikenakan tax holiday gitu. Tapi di beberapa negara saya pernah dengar kayak di India gitu atau di Cina itu untuk kaitannya hilirisasi produk atau menarik investornya dia gitu ya. Itu pengurangannya bentuknya bukan insentif pajak tapi ini apa namanya sewa. Jadi sewa. Jadi nilai ada tanah negara atau ada tanah daerah yang bisa digunakan oleh investor, kemudian sewanya ini harganya sekian, dia misalkan dia sewa 20 tahun, dia cukup bayar 15 tahun gitu. Tapi bentuknya bukan pajak, maksudnya bukan insentif dalam bentuk pajak ya gitu. Nah, saat ini setahu saya itu karena tax holiday itu hanya untuk PPH. Kalau investor ya, itu. Gitu Mbak Naila. Tapi Oh ya, nggak apa-apa terima belajar, kasih, Bu. bagus tuh tax holiday, tax deduction gitu. Tapi kalau di properti nggak ada untuk saat ini ya, gitu. Kalau nggak tahu ke depan ya, kalau ke depan kita nggak tahu kebijakan. Kan setiap negara biasanya punya kebijakannya masing-masing ya, gitu. Ada lagi? Mungkin perlu baca juga. Memang kita selalu update ya. Kalau kaitannya dengan pajak, karena kadang ada perubahan aturan dan lain sebagainya itu akan mempengaruhi gitu. Jadi saat ini untuk insentif investor itu hanya ada tax holiday dan tax allowance, itu keduanya dihitung dari PPH ya. Gitu. Bukan dari PPN atau BPHTB. Oke, ada lagi? Jadi nanti ke depan semester ini yang kita bahas, kita akan bahas satu-satu ya. Jadi nanti ada sesinya PPN, kita bahas tuntas. Sisinya PPNBM, kita bahas tuntas. BPHTB ini kan baru permulaan, jadi kayak permukaannya tok gitu ya. Kasus untuk transaksi jual beli properti gitu. Tapi nanti pertemuan kita akan bahas untuk per jenis pajaknya. Nah, ini kayaknya apa namanya? Udah, kayaknya. Nah, pajak yang terdapat dalam proses jual beli properti, besarnya pajak harus dibayarkan tergantung dari jenis, nilai, dan lokasi properti. Jika kita membeli perumahan oleh pihak developer, terkadang biaya tersebut sudah termasuk harga jual rumah. Namun ada pula penawaran yang menyebutkan biaya tersebut di luar harga jual rumah, maka perlu hati-hati terkait dengan pajak tersebut ya. Nah, untuk pertemuan hari ini mungkin saya cukupkan ini. Untuk RPKPS-nya nanti saya share di grup aja ya untuk silabi dan apa namanya rencana kuliah kita 1 semester ke depan. Nanti monggo bisa dibaca-baca, tapi intinya adalah yang akan kita pelajari ke depan adalah per jenis pajaknya. Allahu Akbar. Akbar, halo. Akbar. Akbar. Akbar udah datang belum ini? Ada sih Bu di Zoom tapi nggak tahu nggak. Nah, turu kayak nih. Bar. Ini saya ulangi untuk presensi dulu ya sebelum saya tutup nih. Nek enggak ono ya wes berarti tidak kan. Syarifah Naila tadi ada ya? Ikhtiar Ada, Fauzi. Bu. Syarifah ada nggak? Naila tadi aku lihat. On cam nak? Ada.
On cam dulu Naila. Halo Naila, on cam dulu nak, seperti yang lain. Oke. Saya lanjut, Ikhtiar Fauzi. Ada, Bu. Oke, on cam dulu Mas. Saya pakai komputer, Bu, nggak ada webcam. Ya, tak tunggu dulu pokoknya sampai on cam. Mau ganti handphone boleh. Gimana caranya? Pokoknya on cam dulu. Ayo Ikhtiar, ganti dulu. Kayak tadi temanmu juga sama kok. Akbar, tak ulangi lagi. Akbar ada nggak? Yuk Ikhtiar, tak tunggu on camnya. Mm-mm. Akbar. Akbar pakai handphone aja, nggak apa pakai Ikhtiar. On cam dulu. Udah on cam, Bu. Mana? Oke. Ya, Oh Ikhtiar udah on cam, oke. Thank you Ikhtiar. Si ini, Akbar mana? sama. Ristino hadir nggak ya? Ristina ada nggak? Ristino. Kelewat tadi saya. Ristino Ahmad Airi. Akbar piye iki bar? Ayo bar, tak tunggu bar on cam dulu. Udah WhatsApp saya tidak si Akbar. Katanya lagi nyoba. Berarti mulai minggu depan kita kuliah offline ya. Kita di ruang mana? Coba aku cek. 302. Oh, oke. Hah? 30 berapa? 4. Oh, ini gunanku 302 yo. Sebentar, Bu. Tak cek lagi. Oh, baru ngecek 304, Bu. 304 di saya, Bu. Coba Oke. teman-teman. 30 berapa teman-teman? Kalau di saya 302, Bu. 302. 302 apaan? Siap, Bu. Mm-mm. Bar, ayo bar. Oh, ya. 302 ya berarti ya. Saya lihatnya analisis pasar dan investasi properti, Bu. Akbar. Cuk ngomong melu demo iki bocah yo.